Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Dialog Budaya dari Komite Seni Budaya Nusantara bekerjasama dengan Format Kaltim. Jadi tema kali ini membicarakan Sandiwara Mamanda, Sandima Samarinda Kaltim, langsung dengan pelakunya Pak Elansyah Jamhari. Yeah. Oke. Mungkin pertanyaannya mungkin kita dimulai dari dialog biasa aja ya. Santai aja. Iya. Santai aja. Bagaimana kita awalin dulu ya, mungkin di luar sana teman-teman yang menonton belum tahu betul mungkin ya bagaimana Sandima. Coba Om jelaskan Om, Sandima ini apa nih Om? Sandima itu adalah salah satu seni tradisional yang mulanya bernama Sandiwara Mamanda, mengalami alkulturasi dan menjadi Sandima. Nah, tentu kita tahu bahwa seni tradisi itu pasti erat sekali muatannya dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal yang ada di daerah tertentu, dan hal ini khusus Samarinda, Kalimantan Timur umumnya, bahwa Sandima adalah satu proses kesenian yang selama ini lebih akrab kepada masyarakatnya. Nah, tentunya banyak muatan-muatan yang terdapat di dalam Sandima ini atau Sandiwara Mamanda ini. Tentunya saat ini adalah kita bagaimana bisa melestarikan kesenian ini agar tetap bisa dikenal oleh halayak, terutama generasi milenial. Yang tentunya harus informasi dan teknologi yang begitu besar tentu harus dibarengi dengan kearifan-kearifan lokal kita. Jangan sampai nanti generasi-generasi kita ini tidak mengenal akar budayanya. Maka jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Seperti itu. Sandwich ya. Oke Om, sebelumnya Om ya, kita coba mengenal lebih dalam lagi bagaimana Sandima. Sebenarnya Sandima ini dari tahun berapa sih Om? Sandimanya khusus di Kota Samarinda ini kan mulai berkembang itu sekitar tahun 60 sampai 70-an di Kota Samarinda, dan itu sudah mengalami alkulturasi ya, jenjang-jenjang proses, sehingga 93 kita nobatkan bahwa Sandima itu adalah seni asli Kota Samarinda. Seni asli Kota Samarinda. Karena kita lihat dari asal mulanya, sejarahnya Sandima ini kan berasal dari Kalimantan Selatan atau Sandiwara Mamanda. Tapi setelah kita teliti dan beberapa kawan yang sudah mengadakan dialog budaya yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 tahun yang lalu, bahwa setelah dilihat banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi antara Mamanda, Sandima, dan Peseminan Aji. Aji yang di Kutai. Atau Mamanda bilang orang rakyat. Jadi, tapi kalangan bangsawan kalau di Kutai itu menyebutnya adalah Peseminan Aji. Peseminan Aji. Baik. Oke. Mungkin coba kita cerita bagaimana Om ya? Bagaimana Mamanda ini muncul masuk ke Kaltim. Dari Banjarmasin masuk ke Kaltim. Bagaimana asal mulanya? Jadi kalau kita bicara historisnya, bahwa kita mengenal di Sumatera itu ada Abdul Muluk. Ya, artinya kita tahu Abdul Muluk atau Mayong. Kita tahu bahwa itu adalah cikal bakal daripada Sandima. Tapi berproses. Ketika Abdul Muluk dibawa dengan syiar Islamnya ke Banjar, Abdul Muluk mengalami alkulturasi menjadi Mamanda. Nah, di Banjarnya. Di Banjarmasin menjadi nama Mamanda. Mamanda. Karena historisnya juga bahwa kita tahu Sandima itu pasti bercerita tentang istana sentris. Nah, kemudian dari Banjar itu masuklah ke Kalimantan Timur. Nah, awalnya namanya juga tetap Mamanda. Nah, masuk ke Kutai namanya Mamanda atau Peseminan Aji. Nah, ketika proses masuk ke Kalimantan Timur, Samarinda, itu
mengalami alkulturasi, dan ini adalah satu proses, bukan kita yang memberi nama, tapi adalah satu proses di mana proses ini memang alam yang menseleksi. Bahwa kita tahu bahwa seni yang bisa hidup dan berkembang adalah seni yang selalu bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian saat itu. Ya. Nah, maka dulu namanya adalah Sandiwara Mamanda. Sandiwara Mamanda. Kita mengenal Sandima. Belum. Sandiwara Mamanda, Batu Benawa, Sandiwara Mamanda, Kakaman Habang, Sandiwara Mamanda, Mekar Bestari. Nah, itu semuanya adalah cikal bakal daripada Sandima. Ya. Nah, 93 kita melihat bahwa ada sesuatu yang memang berbeda dari Mamanda aslinya sampai ke Samarinda. Nah, ini proses ini kita lihat karena dari musiknya sudah berbeda, kemudian dari kostumnya berbeda. Nah, tentunya beda Mamanda yang ada di Banjarmasin, Sandima yang di Samarinda dengan Pesemenan Aji atau Mamanda yang ada di Kutai. Ya. Nah, ini prosesnya. Iya. Tapi kalau boleh tahu Om, siapa-siapa sih Om yang maksudnya orang-orangnya yang masih dikenal, masih diingat, yang membawa Mamanda ini, yang mengajarkan atau sampai saat ini dibawa? Kita sebenarnya ada punya guru besar ya, boleh dikatakan, yang dari Kakaman Habang maupun dari kelompoknya Kakaman Habang. Kita tahu di sana ada tokohnya yang namanya Satar Miskan. Kemudian kita kelompoknya Sandima Batu Benawa atau Sandiwara Mamanda Batu Benawa, kelompoknya Polisi Bahtiar. Kemudian ada kelompoknya lagi Johan Sabalham. Nah, jadi 3 kelompok inilah dari beberapa yang menurut penelitian kami bahwa ternyata setelah kita lihat Sandima itu, orang sering mengatakan bahwa Sandima itu atau Sandiwara Mamanda itu aslinya dari Banjar. Benar, proses seperti itu. Ketika Dul Muluk atau Makyong dari Sumatera itu masuk ke ke Banjar, disebut Mamanda, orang tidak menyebut bahwa Dul Muluk ini asal dari atau Mamanda ini asal dari Dul Muluk. Sama halnya seperti kita berubah menjadi Sandima sejak tahun 93. Nah, jadi itulah tokoh-tokoh kita dulu, namanya Haji Pak Sahransah. Nah, ini merupakan salah satu tokoh yang memang yang mengembangkan dari Sandiwara Mamanda menjadi Sandima, seperti format yang sudah tetapkan sekarang ini di tahun 1993 ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Om, Mamanda itu apa sih artinya? Mamanda. Ya, kalau dari Banjar itu mengatakan bahwa Mamanda itu berasal dari kata pamanda. Pamanda yang suka bercerita kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Banyak beberapa pendapat tentang ini semuanya. Banyak beberapa pendapat, ada yang pemandaan dan sebagainya, ada cerita dari paman dan sebagainya, seperti itu. Gitu. Oke. Menarik nih Om, ketika kita pelan-pelan tahu bagaimana Mamanda Om ya, Sandima, lalu bisa menjadi juga akhirnya Sandiwara Mamanda menjadi Sandima sekarang Om ya. Nama yang saat ini. Berarti Sandima ini Om ya satu-satunya yang masih ada Om sampai saat ini di kota ini, Kota Samarinda, tidak ada lagi kelompok yang lain. Ini kita coba gali lagi Om ya, bagaimana Sandima. Bagaimana sih Om bentuk pertunjukan Sandima ini Om? Jadi begini, memang setelah kelompoknya Polisi Bahtiar, kemudian dari Sandiwara Mamanda, Kakaman Habang, dan Batu Benawa, serta Mekar Bestari tidak ada. Setelah mereka tidak ada, kita juga memikir, karena rata-rata kita adalah dari kawan-kawan teater modern pada saat itu. Kita pentas di Jakarta, di beberapa tempat, kita melihat bahwa kita sama saja dengan mereka. Nah, setelah kita lihat bahwa kita punya potensi yang luar biasa, punya teater tradisional, kenapa tidak kita angkat? Oh, jadi saat itu belum ada tidak ada lagi teater tradisi Om ya? Tidak ada. Jadi Sandima itu snack dulu. Nah, jadi kita beberapa kawan ketua-ketua teater yang ada di Samarinda ini ngumpul di format. Di format. Jadi gimana kita mencari ciri khas. Akhirnya semenjak itulah kita memperdalam
namanya tradisi Mamanda ini. Ya. Dan lahirnya Ya, Sandima. di tahun 1993. Oke. Oh, ini Om, kembali lagi Om ya, kita coba pengen tahu gimana bentuk dari teater ini Om. Bagaimana bentuk pertunjukannya, siapa-siapa aja tokohnya. Ini boleh diceritain. Jadi begini, memang seperti saya katakan tadi, sejak Dul Muluk atau Makyong atau Mamanda, kemudian menjadi Sandima, kemudian di Kutai Pesemenan Aji atau Mamanda. Memang kalau kita tarik benang merahnya bahwa semua cerita ini bercerita tentang istana sentris. Artinya ada tokoh raja, ya kan? Tokoh raja, panglima perang, pengharapan 1, pengharapan 2, Hadam, Pamandawasir dan sebagainya, rakyat jelata, perampok dan sebagainya. Nah, ini tentu tokoh-tokoh yang memang mempunyai karakteristik yang sangat dominan, sehingga kita melihat bahwa sangat universal gitu, bisa digarap, sehingga cerita-cerita misalnya tokoh-tokoh ini mempunyai karakter masing-masing. Misalnya tokoh raja adalah orang yang bijaksana. Kemudian orang selalu memberi kebijakan yang baik kepada masyarakatnya. Kita mengenal tokoh panglima perang, salah satu tokoh yang istilahnya gagah perkasa, sakti, mandraguna dan sebagainya. Kemudian kita mengenal tokoh Hadam yang komedian. Kita mengenal tokoh misalnya Pamandawasir yang selalu memberikan nasihat. Dan semua tokoh ini mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga cerita ini menjadi unik ketika kita angkat di atas panggung. Karakternya beda nggak ya Om? Kayak Mamanda yang di Banjarmasin dan Samarinda? Tentu beberapa karakter ini saya rasa tidak jauh berbeda ya, karena kita tahu juga kebijakan sang raja misalnya, kemudian ketegasan dari panglima perang. Saya rasa tokoh-tokoh ini memang yang karakternya memang sudah tercetak seperti itu. Kurang lebih saja. Kurang lebih, berarti tetap mengambil karakternya, mengambil dari Mamanda dan dibawa ke sini. Tapi menarik nih Om, ketika itu menjadi dibawa ke Samarinda dengan berbagai kultur berbagai suku, budaya, manusianya. Nah, bagaimana Om tadi Om katakan berakulturasi dengan kebudayaan yang sangat heterogen inilah. Jadi memang keunikan daripada Sandima itu tadi saya katakan. Kalau Mamanda Kutai itu dia khas bahasa Kutai. Kutai saja ya. Kemudian kalau yang Mamanda dari Banjar misalnya, itu bahasa Banjar. Nah, keunikan di Samarinda ini bahwa Sandima ini, kita tahu masyarakat di Samarinda ini sangat heterogen, berbagai suku ada di sini. Bisa saja bahasa Kutai bisa masuk, bahasa Banjar bisa masuk, kemudian bisa Bugis bisa masuk, Jawa bahkan bisa masuk. Karena memang kultur masyarakat kita bersuku-suku di sini. Nah, tapi dalam segi cerita, kita mempunyai ciri khas tersendiri, baik itu tema, kostum, musik dan sebagainya. Apa aja tuh Om, yang kultur apa aja yang dimasukin ke Sandima ini dari Kaltim ini Om? Ya, jadi gini, kultur ini merupakan keunikan sendiri, bahwa Sandima itu merupakan Nusantaranya Indonesia gitu, yang ada di sini, karena perwakilan dari beberapa etnik yang ada di sini. Nah, tentunya ini merupakan satu kekayaan dari sebuah kesenian yang bisa mengangkat berbagai kultur, kultur kesukuan dan sebagainya. Dan ini uniknya menjadi satu ciri khas tersendiri, keunikannya seperti itu gitu. Apa aja Om? Ada kalau di Banjar mungkin ada beladun ya Om ya. Tapi kalau kita di sini, ya kita menggunakan ladun juga. Cuma tidak mesti ada, karena ladun itu kita tahu peladun itu 2 orang sampai 24 orang. Bahkan lebih. 2 orang. Kalau seandainya pemain ladun itu sampai yang aslinya ini ya, pakem dari Banjar itu, kalau sampai 24 orang mungkin semalaman udah habis itu sair-sairnya. Nah, tentu Sandima menyederhanakan itu semuanya. Nah, kita juga mengetahui bahwa kenapa Sandima bisa berkembang dan tetap dicintai oleh masyarakat milenial, karena selalu menyesuaikan dengan situasi kekinian. Menyesuaikan. Kita tahu bahwa
apa namanya, masyarakat kita sekarang ini yang bisa kita suguhkan adalah masalah kekiniannya, ceritanya kekinian. Iya. Kemudian bisa menyesuaikan dengan keadaan situasi kekinian. Iya. Nah, ini tentu hal-hal yang segar masih terjadi di masyarakat. Ini kita akan angkat ke permukaan. Oke. Sehingga kita menyuguhkan sesuatu yang walaupun ini ceritanya cerita kerajaan, tapi masalah kekinian bisa kita angkat di sini. Bisa kita angkat. Oke. Kayak ini Om ya, contohnya yang kemarin di Taman Budaya Om ya. Ini mengangkat PPKM misalnya. Iya. Dan saat ini ya, misalnya tentang banjir yang kemarin saya juga tonton di TVRI. Jadi Sandima ini mengangkat bagaimana keadaan sosial khususnya di Samarinda. Iya. Dan apa ya? Maksudnya bagaimana Om nantinya di proses kreatifnya itu dari teman-teman pelaku-pelaku Sandima ini? Ya, satu memang merespon hal itu. Namanya proses sebuah hasil karya itu kan perlu proses ya. Kemudian beberapa pemain itu harus ada kekompakan dan jalinan kebatinan ya, bukan kesaktian. Bagaimana insting mereka bisa bermain dengan baik antara satu dengan lainnya. Dan kita tahu bahwa Mamanda itu atau Sandima itu dari sononya sudah tidak ada naskah. Jadi kekuatan aktor main di atas panggung itu sangat diperlukan. Makanya kita belajar bagaimana respon. Ya, respon ketika tema diberikan kepada para pemain bisa merespon dengan baik, kemudian memainkannya, kemudian kawan-kawan lain bisa menanggapi. Nah, konflik bisa terjadi di sana, kemudian konflik diolah sedemikian rupa sehingga pada klimaknya biasanya dari konflik-konflik yang ada dari Baginda Sultan dan Paman Dewasir biasanya adalah gong terakhir untuk meluruskan semua kekacauan yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, inilah keunikannya bahwa di sana memang Paman Dewasir misalnya itu kita anggap adalah orang yang selama ini bisa memberikan petuah atau pencerahan. Makanya orang yang menjadi wasir itu tidak orang sembarangan, paling tidak dia tahu tentang tata krama, tentang agama dan sebagainya. Nah, itu. Jadi Paman Dewasir ini memang orang yang paham. Apalagi kita tahu Sandima ini adalah merupakan sebuah kesenian syiar Islam. Oh, jadi Sandima ini menyampaikan bagaimana pesan-pesan moral ya, kebaikan dan sebagainya, perbedaan antara baik dan buruk dan sebagainya. Begitu. Menarik ini Om, menarik. Aduh. Dan ini lagi Om, ada pertanyaan lagi yang coba saya ulik lagi Om ya. Bagaimana Sandima ini mumpung waktunya belum habis nih Om. Sampai berapa jam kita nih? 8 menit lagi Om. Iya. Nanti durasi kan nonton juga terlalu lama kita. Nah Om, mungkin banyak yang belum memahami bagaimana Sandima ini untuk apa fungsinya. Terus tidak hanya sebagai hiburan ternyata Om ya, ada pesan juga yang di situ. Apakah memang bagi Om dan teman-teman di Sandima itu berjuang atau menciptakan suatu atau lewat Sandima mengekspresikan kondisi atau budaya, kultur budaya ini? Jadi begini, kita walau bagaimanapun juga Sandima itu kan yang pertama lah menghibur masyarakat. Satu bentuk tontonan menghibur masyarakat. Kemudian di dalam Sandima itu ada penyampaian syiar agama, syiar Islam. Nah, tentunya bagi kami pemain Sandima ini menurut kami ya ini salah satu daripada paling tidak jadi amal ibadah kita lah. Karena kita menyiarkan agama, kemudian kita memberikan yang terbaik, contoh yang terbaik kepada masyarakat. Dan tentunya kawan-kawan Sandima sudah paham itu semuanya. Bahwa walau bagaimanapun juga setiap penampilan Sandima itu ada baik dan buruk. Ya, kemudian yang buruk itu jangan kita pakai, yang baiklah yang kita pakai. Artinya paling tidak melalui media kesenian Sandima ini kita bisa bersama-sama introspeksi diri. Penonton bisa introspeksi diri, kita bisa introspeksi diri bahwa yang baik dilakukan dalam kehidupan itulah seperti ini. Baik. Oke Om,
Ini lagi nih Om ya. Iya. Belum waktu belum habis lagi Om. Oke. Oke Om, menjadi berarti ada fungsi, ada pesan moral yang bisa kita simpulkan di Sandima, ketujuannya ada untuk penonton yang ditonton. Nah, ini menarik nih Om, bagaimana yang saya coba tanyakan lagi, bagaimana Om menyatukan orang-orang yang berbeda kultur di pemeran-pemerannya, karena saya coba lihat mungkin nggak cuma orang Banjar aja Om. Nah, ini bagaimana dengan dengan Sandima kebudayaan Banjar yang diambil dari kebudayaan Banjar dibawa ke sini, berubah Om menyatukan saat ini orang-orang yang berbeda kulturnya nih dan menyamakan dengan Sandimanya. Jadi begini, memang ini adalah sebuah proses. Saya tidak harus menjadikan mereka orang Banjar, saya tidak harus menjadikan mereka orang Kutai atau apa. Mereka berakting sesuai daripada karakter yang mereka miliki, sesuai peran yang mereka mainkan. Artinya saya tidak memaksa mereka harus harus menjadi suku A atau suku B, tidak mematok, tapi kembangkanlah. Artinya seperti saya katakan di awal bahwa Sandima ini merupakan salah satu seni yang Nusantara, ya, seni Nusantara dengan berbagai suku. Karena makanya saya bilang tadi di Sandima ini bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa Om ya? Bisa bahasa Bugis tuh bisa, bahasa Banjar pun bisa. Yang apalagi Banjar gitu loh. Nah, ini salah satu daripada, silahkan mereka berproses semuanya. Tapi mereka pada dasarnya ada yang memang pakem-pakem yang tidak bisa kita lewati. Ya, misalnya sesuai karakternya. Kalau dia jadi panglima perang, ya karakternya ya panglima perang. Sudah sesuai karakternya gitu. Nah, kalau dia raja, ya raja karakternya. Nah, sedangkan yang lain kan tambahan saja. Oke Om, coba kita lihat lagi Om ya, bagaimana Sandima. Di dalam Sandima ini kan nggak cuman pertunjukan aja Om ya. Maksudnya nggak cuman teater saja. Di dalamnya mungkin ada apa aja Om? Jadi begini, memang nggak jauh beda dengan teater. Bahwa Sandima itu adalah kesenian yang universal. Kenapa saya katakan universal? Semua seni hampir ada di dalamnya. Nah, ini keunikannya. Misalnya semua orang itu punya jiwa seni. Kalau dia misalnya tari misalnya, saya seorang pemain musik nggak bisa menari saya. Tapi saya bisa ngiring musiknya. Tapi beda dengan Sandima. Sandima itu bisa orang musik bisa masuk sana. Betul. Kemudian orang teater, aktor bisa masuk di sana. Lewat ornamennya ada seni rupa di sana. Kemudian ada tari di sana. Ada tari. Kemudian ada vokal dan nyanyian di sana. Jadi saya menganggap bahwa semua orang yang mempunyai potensi di kesenian bisa bergabung di Sandima. Ini hebatnya. Saya mau masuk Sandima, saya tidak bisa jadi aktor, tapi saya bisa main musik. Bisa bergabung. Saya ini hanya aktor, tapi saya tidak bisa main musik, tapi bisa main di Sandima. Karena keaktorannya. Saya tidak bisa aktor musik. Saya hanya bisa seni rupa. Boleh dengan ornamen-ornamennya. Nah, gitu. Artinya semua orang bisa terlibat di sini sesuai potensi yang dimilikinya. Itu. Menarik nih Om, karena sangat berbagai macam orang, kultur, kesenian, bidang-bidang seni yang ada di dalam Sandima ini Om ya, bisa masuk dan bergabung. Om, ini tadi yang saya coba ulik lagi Om, kan di Sandima itu ternyata ada juga tarsulnya Om ya, sama musiknya Salating Om. Salating. Nah, itu asli Samarinda Om. Ya kan? Nah, ini apakah tidak merusak kepakeman atau seperti apa Om? Coba kita bicarakan. Saya lebih awal mengatakan bahwa ini adalah alkulturasi, tidak merusak. Karena seni yang bisa berkembang itu adalah seni bisa menyesuaikan dengan masyarakat kekiniannya. Kalau kita lihat musik Salating yang mengiringi setiap pementasan Sandima, itu memang merupakan ciri khas dari Sandima itu sendiri. Salating itu beda dengan musik panting yang di Banjar. Beda. Karena mereka menggunakan perangkat musik tinggilan.
Sementara musik Tinggilan yang dari Kutai itu tidak sama musiknya. Karena apa? Di musik Tinggilan itu tidak mempunyai gong. Tidak punya gong. Di Salating ada gong. Iya. Nah, jadi inilah keunikannya. Ini proses. Ada biola di sana dan sebagainya. Nah, kalau di Tinggilan kan jarang kita temui musik-musik seperti itu. Kemudian nada-nadanya pun agak beda. Agak beda. Tidak beda dari Kutai? Iya, beda juga dari Banjar. Beda juga dari Banjar. Jadi inilah karena kita tahu bahwa setiap teater tradisi itu pasti diawali masuk dan keluarnya pemain itu pasti pakai musik. Ya. Kemudian ada pakem. Nah, di Sandima sendiri kalau 100% misalnya kesenian yang ada di Banjar, Mamanda atau kesenian di Kutai itu menggunakan rata-rata mereka ladunnya. Tapi kalau di Sandima lebih banyak ke pantunnya, tarsulnya. Nah, sementara kan tarsul tidak ada di Banjarmasin, hanya ada di Samarinda. Nah, itulah uniknya di situ. Oh, banyak gabungan kebudayaan Kutai, Banjar. Bahkan perubahan bagaimana karakteristik Samarindanya, Om. Iya. Jadi betul berarti, Om, ya, Sandima ini adalah wajah mungkin atau kesenian tradisi yang khas Samarinda sekali. Atas proses akulturasi budaya dengan menyermuknya suku dan bangsa yang ada di sini. Suku bangsa di sini. Oke, baik. Kira-kira sepertinya udah habis ini, Om, waktunya, ya. Dan coba nanti kita diskusikan lagi yang lebih panjang. Bisa juga bersama Pak Elan juga, Om Elan juga bisa diskusi lagi yang lebih panjang. Atau nanti pertemuan selanjutnya, video selanjutnya bisa kita omongkan lagi lebih dalam lagi, bagaimana sandiwara Mamanda Sandima ada di Samarinda Kaltim ini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.